Gadis ini bertekad untuk mencari siapa orang yang telah membuat dirinya menderita, sampai-sampai membuatnya tak dapat mengingat siapa dirinya. Sementara itu wanita yang tega melakukannya itu justru kini hidup bahagia setelah berhasil mendapatkan pemuda idamannya karena ia mengandung putranya. Sun Yuk pun seakan tak ingin lagi larut dalam kesedihannya dan memilih untuk bertanggung jawab dengan menikahi Hara. Sementara Yunjo yang merana pun tengah berada tak jauh dari tempat kedua pasangan itu berada. Tiba-tiba ia melihat keduanya. Ia terpaku melihat kebahagiaan pasangan itu yang tak ia sadari jika mereka adalah sahabat dan kekasihnya. Tapi tiba-tiba ingatannya seakan muncul hingga membuatnya tersentak dan tanpa sengaja kehilangan keseimbangan dan Yunjo pun terjatuh ke dalam air. Membuatnya tak berdaya, namun di dalam kepayahannya tiba-tiba ingatan akan masa lalunya kembali muncul. Yunjo pun seakan melihat apa yang ia alami sebelum ia mengalami hilang ingatan. Hatinya benar-benar sakit demi menyadari jika sahabatnya telah mengkhianatinya. Sang wanita pun akhirnya menjelaskan jika gadis itu mengalami keguguran karena ada bahan kimia di dalam tubuhnya saat ia ditemukan sekarat. Membuat Yunjo menyadari jika ada yang sengaja ingin melenyapkan bayinya. Dan ia pun kembali merasakan kesakitan ketika kilatan ingatan itu muncul. Ia pun bertanya mengapa sang wanita menolong dan memanggil dirinya dengan nama Gahen. Yang dijawab sang wanita karena Gahen adalah mendiang putrinya yang telah lama menghilang karena ketidakpedulian dirinya yang terlalu fokus dengan rencana balas dendamnya atas kematian suaminya. Hingga ia pun mengabaikan putri tercintanya itu. Yunjo pun mengatakan jika ia ingin menghubungi orang tuanya, tapi ternyata saat telepon itu tersambung, rumah itu bukan lagi rumah mereka. Membuatnya panik dan ingin segera pulang. Namun sang wanita mengatakan jika ia harus menunggu esok, terlebih lagi sepertinya kecelakaan yang dialaminya adalah sebuah kesengajaan, maka akan sangat berbahaya untuk dirinya. Wanita itu pun memerintahkan tangan kanannya untuk menyelidiki apa yang telah terjadi pada keluarga Yunjo. Di mana ibu Yunjo dan adiknya terpaksa menumpang di rumah mereka sendiri setelah ayah Serin menipu mereka diam-diam dan mengambil alih swalayan dan kediaman mereka dengan cara licik. Hingga kini ia yang memiliki harta peninggalan ayah Yunjo. Pria itu pun meminta agar ibu Yunjo bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Ibu Yunjo yang memang membutuhkan pekerjaan pun menerimanya. Dan saat pria ini mendatangi alamat yang diberikan sang majikan, ia pun menyaksikan para pemilik toko di swalayan ayah Yunjo yang sedang berdemo karena ayah Serin mengusir mereka semua. Membuat pria tamak itu memukuli salah seorang pemilik toko itu. Hingga pria itu pun bertanya dan mendapatkan jawaban jika pemilik swalayan itu yang tak lain ayah Yunjo telah meninggoy setelah putri kesayangannya Yunjo tewas. Sementara sang supir yang tak lain adalah Taisik, ayah Serin, membeli semua itu dengan harga murah, menaikkan sewa dan mengusir semua pemilik toko. Sementara ingatan yang telah sembuh pun membuat Yunjo merasa kalut dan berniat ingin mencari Hara untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mendatangi hotel tempat Hara dan Sun Yuk menginap, namun ia tak berhasil. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia terjatuh dan Hayun yang juga menginap di hotel itu pun membantunya. Namun Yunjo tak mengenalnya pun segera pergi. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada sosok Hara yang sedang berjalan di sana. Ia pun mengikutinya. Dan tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan gadis itu dengan sahabatnya Serin. Dari sanalah akhirnya gadis itu mengetahui jika Serin yang mencuri desain miliknya demi agar bisa memenangkan kontes dan belajar di luar negeri. Dan yang lebih menyakitkan, kini Hara telah menikah dengan Sun Yuk kekasihnya dengan mengadakan pesta lajang sebelum pernikahannya dengan Sun Yuk, lalu meracuni dirinya dengan jus buah itu, membuat dirinya benar-benar terpukul. Sementara itu sang wanita pun baru mendapatkan informasi dan mendapatkan titik terang siapa yang diuntungkan dengan kematian putri angkatnya itu, termasuk perbuatan ayah Serin yang serakah dan membuat keluarga Yunjo menderita dengan merampas harta peninggalan ayahnya. Sementara Yunjo yang masih berada di hotel itu melihat Sun Yuk, tapi saat ia ingin memanggilnya, seketika Hara muncul membuat lidahnya seakan keluh mengetahui jika Sun Yuk adalah ayah anak yang sedang dikandung oleh Hara sahabatnya. Ia benar-benar terpukul dan hanya terkulai lemas menghadapi kenyataan pahit itu. Seketika ia pun teringat mengapa hatinya seakan terluka saat bertemu seorang pria parubaya di lift itu, dan sang wanita yang menangis pilu karena kematian dua anggota keluarganya pada saat itu membuatnya benar-benar histeris, terlebih mengetahui begitu kejam kedua sahabat yang sangat ia percaya telah begitu tega menyakiti dirinya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video, bikin semua bootcamp.